Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman serta Islam. Dan Allah juga telah memberikan kesehatan kepada kita semua di tengah maraknya wabah virus corona ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin, atba'u tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang patuh dan taat kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, langsung saja dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Corona adalah makhluk kecil yang Allah kirimkan kepada dunia ini sebagai musibah bagi orang-orang kafir dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, dalam menyikapi virus corona ini, yang pertama kita harus menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Mengapa demikian? Karena ketika kita sholat pasti kita akan berwudu terlebih dahulu. Dimana dalam wudhu tersebut yang pertama kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan kita berkumur-kumur sehingga kotoran yang ada dalam mulut akan terbuang keluar. Kemudian setelah kita itu langsung kita beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dimana kotoran yang ada dalam hidung ini akan dikeluarkan dengan air tersebut. Kemudian kita membasuh wajah, membasuh tangan, kepala, dan sampai mata kaki. Itu adalah salah satu agar kita menjaga kebersihan dengan cara berwudu. Adapun dengan cara yang lain dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, cara menyikapi virus corona ini, kita tidak boleh sombong, jangan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan virus corona ini. Jangan semena-mena kita bebas bermain keluar, berwisata dan yang lainnya. Jangan sampai hati kita ini sombong, meskipun kita sehat, tapi jangan sampai hati kita ini sombong dengan virus corona ini. Mungkin dengan kesombongan kita Allah mengirimkan kepada kita virus corona ini. Nauzubillahi min dalik. Teman-teman sekalian, apakah ada doa supaya kita itu terhindar dari virus corona agar kita itu sehat selalu? Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a ismuhu syai'um fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bisa dibaca oleh teman-teman saat pagi hari atau saat petang hari, dibaca 3 kali, jangan lupa. Kemudian zikir petang, zikir pagi itu juga harus dibaca, jangan lupa, agar kita semua itu terhindar dari penyakit virus corona. Kemudian kita jangan panik kepada virus corona ini. Kita jangan takut. Kita harus tetap ikhtiar, sabar, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta doa kepada Allah agar kita itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari virus corona ini. Pada zaman Nabi Ayub, beliau mengalami satu penyakit yang sangat berat sekali. Pada waktu itu Nabi Ayub penyakitnya itu sangat berat. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami penyakit tersebut. Kemudian Allah uji Nabi Ayub dengan penyakit itu, dan 8 anaknya Allah ambil atau meninggal dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakitnya dan dikembalikan anak-anaknya. Namun dengan sabar, Nabi Ayub dengan sabar dan husnuzon kepada Allah, pada ayat selanjutnya Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit itu dan semua keturunannya Allah kembalikan dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu juga dengan virus corona di zaman sekarang ini. Kita harus bersabar, harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takabur, jangan sombong. Kita harus menjalaninya dengan baik, dan kita juga harus taat kepada pemerintah. Apa yang pemerintah laksanakan, apa yang pemerintah lakukan
demi kebaikan kita semua di negara Indonesia ini yang kita cintai. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, akhir kata ada mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita itu harus sering-sering diam di rumah, kurangi bermain dan yang lainnya agar semua orang di sekitar kita sehat. Dan dalam satu riwayat dikatakan, jika di suatu kaum ada wabah, maka kita tidak boleh mendatanginya. Kita harus tetap diam di rumah dan jangan keluar dari rumah atau mengisolasi diri kita di rumah. Dan kalau kita sedang terkena virus tersebut, kita juga jangan keluar dari rumah. Kita harus diam di rumah karena jika kita keluar dari rumah, kita akan menularkan virus tersebut. Ada satu sejarah ketika Umar bin Khattab bersama para sahabatnya akan pergi ke negeri Syam. Lalu ada berita dari salah seorang umatnya, katanya di negeri Syam itu sedang terjadi ada wabah atau virus. Nah, kemudian cara menyikapi Umar bin Khattab ialah, kata Umar, jika di sana ada virus maka kita harus pulang. Karena kata Umar tersebut ada dua takdir. Jika kita ke sana mungkin kita akan terkena virus tersebut, dan jika Allah berkehendak kita akan mati. Dan jika kita pulang mungkin Allah perpanjangkan umur kita. Jadi itu takdir yang kedua. Lalu ada sebagian umatnya yang mengajak kepada Umar untuk meneruskan jalannya. Maka kata Umar, silakan saja jika kamu ingin mendatangi takdir yang pertama. Jadi kesimpulannya, kita di tengah wabah virus corona ini janganlah panik, janganlah takut, tapi kita harus boleh panik, tapi kita jangan takut berlebihan sehingga kita mencurigai orang-orang di sekitar kita. Ada yang batuk disangka corona, ada yang bersin disangka corona. Tapi kita itu harus bersabar, ikhtiar dan doa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ada dalam perlindungannya dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Teman-teman sekalian, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita itu lebih baik diam di rumah, mengisolasi diri kita supaya kita itu terhindar dari virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.